Hidup di usia 20-an merupakan fase hidup yang dimana pasti punya tantangan tersendiri. Kita menginjak usia dimana kita beralih dari remaja menuju ke dewasa. Ekspektasi terhadap kamu pasti terlalu tinggi dan tanggung jawab yang dibebankan ke pundak kamu pasti terasa lebih berat daripada sebelumnya. Istilah untuk fase ini itu disebut dengan quarter life crisis, yang merupakan suatu kondisi krisis diri di usia kisaran 25-an tahun. Orang yang ada dalam fase ini itu akan mengalami kondisi krisis emosional yang melibatkan perasaan seperti depresi, frustasi, terjebak dalam kecemasan yang tidak ada ujungnya, tidak bahagia, bingung, ketakutan, dan merasa sulit untuk keluar dari emosi-emosi tersebut. Orang yang berada dalam krisis ini itu akan kehilangan motivasi hidup, merasa gagal, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan makna hidup. Bahkan dalam kondisi ekstrim, mereka akan mengucilkan diri sendiri dan menarik diri dari pergaulan. Fase peralihan ini memang cukup sulit bagi sebagian orang karena munculnya berbagai macam problem kehidupan seperti percintaan, karir, keluarga, maupun finansial. Hal yang paling mendasar yang menimbulkan quarter life crisis adalah tuntutan untuk bersikap lebih dewasa dalam menentukan arah tujuan hidup dengan tanggung jawab yang besar. Banyak pertanyaan yang ada di kepala mereka. Aku harus melakukan apa? Pilihan aku tepat enggak ya? Aku sebenarnya mau apa sih? Kenapa dia lebih sukses dari aku? Aku hidup buat apa? Itu adalah beberapa pertanyaan yang kerap kamu lontarkan ketika kamu terjebak dalam ketakutan terhadap diri sendiri. Menurut peneliti dan pengajar psikologi dari University of Greenwich London, Dr. Oliver Robinson, ada 4 fase dalam quarter life crisis. Yang pertama, perasaan terjebak dalam situasi entah itu pekerjaan, hubungan, atau dan lainnya. Yang kedua, harapan bahwa akan muncul sebuah perubahan dalam hidup. Fase ketiga, mulai membangun kembali hidup yang baru. Kemudian, fase yang keempat, yaitu mengukuhkan komitmen seputar aspirasi, motivasi, dan tujuan. Banyak orang terjebak di fase pertama. Lamanya kita terjebak di fase pertama ini tergantung dari cara kita menyikapi situasi tersebut. Kita jangan berlama-lama. Ada dalam kondisi krisis emosi yang bisa menghambat kita untuk naik ke fase berikutnya, atau yang lebih tepat disebut yaitu proses mengejar mimpi-mimpi kita di fase-fase berikutnya. Ada beberapa cara supaya kita bisa menghadapi fase pertama, quarter life crisis, dan fokus pada tujuan kita. Yang pertama, bersabar dalam proses diri. Manusia sudah memiliki jatah dan rezeki masing-masing. Semua tergantung usaha dan konsisten dalam mencapainya. Proses dan jangka waktu mencapainya juga berbeda-beda. Karena semua orang punya timeline hidup masing-masing. Kamu bukan manusia yang sempurna, tapi manusia yang sedang mencoba untuk menjadi lebih baik untuk diri kamu sendiri dan mencoba berbagai opsi untuk hasil yang terbaik. Jika belum waktunya untuk berhasil, maka bersabarlah. Bersabar itu bukan pasrah, tapi membiarkan dan mengizinkan diri kamu untuk melakukan hal terbaik sebisa kamu dan mengharapkan hasil yang terbaik. Yang kedua, lakukan hal yang membuat kamu nyaman. Dalam fase transisi, itu akan memang sangat menguras emosi. Kamu disarankan untuk melakukan hal-hal yang membuat kamu nyaman. Pasang musik, olahraga untuk meningkatkan mood, baca buku-buku self-help supaya bisa menambah motivasi. Jangan memaksa diri untuk melakukan hal yang sekiranya tidak membuat kamu nyaman. Hal yang bisa buat kamu butuhkan saat ini adalah ketenangan dan keyakinan bahwa kamu akan baik-baik saja. Yang ketiga, jauhkan diri dari orang-orang yang memberikan dampak negatif dalam hidup. Selain rasa nyaman, kamu butuh dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan kamu hawa positif. Pintar-pintarlah bergaul. Jangan sampai kamu terjerumus dalam pergaulan toksik yang akan memperkeruh suasana hati kamu. Pertemanan ini harusnya positif dan saling membangun, bukan merugikan dan merusak ketenangan pikiran kamu. Yang keempat, cari hobi yang mengurangi stres dan lebih bahagia. Punya aktivitas kegemaran atau hobi itu bukan hanya berguna untuk menghilangkan penat, tapi ternyata itu bisa membuat hidup kita menjadi lebih sehat.
Mengutip dari kompas.com, penelitian terbaru membuktikan kalau kita melakukan hobi bisa membuat hidup kita jauh lebih sehat, sehingga kita menjauhkan dari segala macam penyakit. Matthew Dworsky, asisten profesor dari psikologi di University of California, menganalisa detak jantung dan tingkat stres dari 150 orang dengan rentan usia 20 hingga 80-an untuk mencari tahu aktivitas mana yang menghasilkan tingkat stres paling rendah. Partisipan juga diminta untuk menulis dalam buku harian mengenai aktivitas apa yang dia jalani dan perasaan apa yang dia dapatkan ketika menjalani kegiatan tersebut. Hasilnya, respon dan yang menjalankan hobi memiliki detak jantung dan tingkat stres lebih rendah. Selain itu, dari 8 responden juga merasa lebih bahagia setelah melakukan aktivitas tersebut. Yang kelima, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu boleh melihat kesuksesan orang lain sebagai motivasi untuk memacu semangat kamu, tapi tidak untuk menjadikanmu terpuruk karena kamu merasa kurang sukses. Jalan dan cerita hidup masing-masing orang itu berbeda loh. Fokus pada tujuan serta progres kita dan nikmati prosesnya. Yang keenam, bersyukur dengan pencapaian kamu hari ini. Untuk mendapatkan ketenangan batin, kita wajib bersyukur dengan apa yang kita capai di hari ini. Bersyukur tidak perlu menunggu hasil yang besar, karena ada banyak hal kecil yang membuat kamu hebat dan unik dibandingkan dengan orang lain. Dan kamu patut bersyukur untuk hal itu. Bersyukur juga untuk sandang, pangan, papan yang masih tercukupi sampai hari ini. Yang ketujuh, hiduplah di masa sekarang. Hindari untuk berpikir, seandainya, jikalau, mungkin, meskipun, karena itu hanya akan membuat kamu menyesali keputusan yang sudah kamu buat. Masa lalu tidak bisa kita rubah. Fokuslah pada hari ini dan masa depan. Masa lalu untuk direfleksikan dan dievaluasi, sehingga kamu bisa lebih berdamai dengan diri sendiri. Yang kedelapan, berbagi dan menjadi manfaat untuk orang lain. Salah satu hal yang membuat kita bisa berarti adalah pengakuan dari orang-orang yang di sekitar kita. Pengakuan tersebut dimulai dari ucapan terima kasih, syukur, ungkapan sayang, dan lain sebagainya. Akan ada kebahagiaan tersendiri ketika kita melihat orang tua kita tersenyum, membantu teman-teman kita sedang kesulitan, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan begitu, pikiran yang mengatakan bahwa kamu orang tidak berguna, itu akan terbantahkan. Nomor 9, berdoa dan berserah diri. Kita semua adalah manusia yang diwajibkan berusaha, dan setelah itu kita berserah diri. Kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa ada campur tangan dari yang di atas. Berserah diri atas hasil akhir pada Tuhan akan membuat pikiran dan jiwa kita akan menjadi tenang. Rencana Tuhan pasti akan selalu indah dan tepat buat kita. Percaya deh. Nomor 10, temukan motivasi. Motivasi bisa didapat dari mana saja. Baik dari teman, buku, film, maupun bergabung di komunitas-komunitas atau di kajian-kajian. Dengan berkumpul bersama teman-teman yang positif, membaca hal-hal yang positif, menonton film-film yang positif, itu akan membuat kita punya semangat serta jiwa yang sosial. Kita akan terpacu untuk maju dan tidak terpuruk dalam krisis emosi di fase quarter life crisis gitu. Demikian 10 hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak pada quarter life crisis di fase pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat.